Pemerintah diharapkan akan terus mendorong realisasi dana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN demi menjaga peluang Indonesia keluar dari resesi dalam waktu dekat. Ekonom Bank BCA David Sumual menjelaskan data terakhir menunjukkan situasi kurang baik terjadi dalam grafik aktivitas dunia usaha yang kembali flat di bulan Agustus dan September. Situasi dunia usaha dan ekonomi masyarakat saat ini sedang dalam titik yang menentukan. Setelah melewati kuartal ketiga, diharapkan pada kuartal keempat tahun ini perbaikan ekonomi mulai terjadi. Namun data terakhir menunjukkan situasi yang sedikit mengkhawatirkan. Berdasarkan analisa Big Data, ekonom Bank BCA David Sumual menjelaskan beberapa faktor ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Namun data aktivitas dunia usaha masih cenderung flat di bulan Agustus dan September. David mengkhawatirkan situasi ini akan berbalik menjadi penurunan jika intervensi pemerintah tak dipercepat. Karena sebagai counter cyclical, realisasi dalam APBN dan program PEN dapat menahan kemerosotan ekonomi lebih jauh. Kondisi makro terakhir, kalau kita lihat dari big data kita, ya itu memang sudah ada pemulihan ya dibandingkan bulan Mei, Juni, Juli ya. Tapi di September ini kembali flat. Nah ini yang kita khawatirkan terjadi reverse radical recovery tadi yang saya sebut di depan ya. Jadi memang perlu upaya lebih lagi nih untuk mendorong supaya PEN-nya lebih cepat lagi di disburse ya. Jadi bisa mencapai target kalau bisa ke arah 90-100% di akhir tahun. Dengan realisasi program PCPEN hingga 1 Oktober 2020 yang baru mencapai 45,5%, pemerintah masih harus menghabiskan sekitar 354 triliun dalam 3 bulan ini. Belum lagi realisasi belanja APBN perubahan 2020 yang juga harus dipastikan dapat terserap lebih dari 90%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, iDaction. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai realokasi dana pemulihan ekonomi nasional menjamin serapan lebih efektif, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE, Bapak Peter Abdullah. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih Pak Peter sudah bergabung bersama kami di Market Review. Satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana sebetulnya upaya dari pemerintah untuk membuat akselerasi ataupun mungkin serapan dari anggaran pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik dengan melakukan realokasi. Sejauh mana ini dapat menjadi sebuah upaya untuk kemudian menjamin serapannya lebih maksimal dibandingkan dengan alokasi PEN beberapa waktu yang lalu? Ya, saya kira kalau sekarang udah terlihat ya, Mas ya. Ada beberapa percepatan di dalam realisasi anggaran PEN ya. Walaupun masih belum cukup bisa menjamin bahwasanya pada sampai akhir tahun nanti realisasi dari anggaran PEN ini akan bisa 100%. Tetapi saya kira ada percepatan di akhir-akhir bulan ini dan kita pahami bahwasanya realisasi anggaran ini selain memang terkait dengan alokasinya, juga terkait dengan masalah-masalah lain seperti data, ya, birokrasi, dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira realokasi anggaran itu akan membantu, tetapi tidak sepenuhnya akan membuat permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi hambatan semuanya terselesaikan. Baik, sekedar data saja Pak Peter untuk realisasi program pemulihan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional hingga 1 Oktober 2020 baru 45,5% dan artinya pemerintah harus menghabiskan sisa dana sekitar 354 triliun rupiah dalam 3 bulan ke depan. Ketika permasalahan-permasalahan tadi sudah terpetakan sebetulnya Pak Peter, seperti yang Anda tadi sampaikan. Apakah sisa anggaran ini yang sebanyak 354 triliun rupiah ini akan terserap secara maksimal? Bukan kemudian diserap saja begitu ya, tapi efektivitasnya tidak kemudian dirasakan. Bagaimana analisa Anda mengenai ini? Nah, ini tergantung kita bagaimana mendefinisikan efektivitas. Ya. Kalau kita mendefinisikan efektivitas itu benar-benar dalam artian memulihkan ekonomi, saya kira terlalu jauh. Ya. Memang ini namanya adalah program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Tetapi kita paham bahwasanya pemulihan ekonomi nasional akan sangat bergantung kepada penanggulangan COVID itu sendiri. Ya. Selama kasus COVID masih sangat tinggi,
jumlah kasus masih terus meningkat, kekhawatiran masyarakat terhadap kesehatan masih tinggi, pembatasan keterbatasinya aktivitas sosial ekonominya masyarakat masih begitu besar, maka pemulihan ekonomi nasional dalam artian benar-benar pulih itu ya tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi pemulihan ekonomi nasional di tengah COVID itu lebih, kalau saya melihatnya, lebih bersifat ya, meningkatkan ketahanan masyarakat, meningkatkan ketahanan dunia usaha. Baik. Jadi indikator dari pemulihan ekonomi nasional itu bukan dengan pulihnya ekonomi nasional seperti tidak adanya pandemi, tetapi lebih kepada seberapa banyak masyarakat bisa terbantu, masih bisa stay alive, masih bisa hidup baik ya dengan memenuhi semua indikator ya kehidupan yang layak. Ya. Baik. Nah, sementara di sisi lain dunia usaha kita masih bisa survive, ya tidak bangkrut di tengah pandemi. Nah, kalau sejauh itu masih bisa dicapai, maka menurut saya program pemulihan ekonomi nasional direncanakan oleh pemerintah, berapapun realisasi anggarannya, itu menurut saya sudah tercapai. Yang paling penting di tengah pandemi ini adalah bagaimana pemerintah bisa membantu masyarakat bisa stay alive, bisa bertahan hidup, bisa membantu dunia usaha kita untuk tidak bangkrut, ya, bisa bertahan sehingga nanti ketika pandemi itu sudah berlalu, ya insya Allah bisa tahun depan, ya, apakah di kuartal 2 atau di kuartal 3, ya, itu wabahnya sudah berakhir, kita bisa bangkit dengan cepat, sepenuhnya itu yang kita sebut dengan pemulihan ekonomi nasional. Baik, baru kita bisa bicara mengenai pemulihan ekonomi jika vaksinnya sudah ketemu gitu. Yang kita lakukan adalah bagaimana sebetulnya meningkatkan ketahanan kita dalam melalui ataupun menjalani pandemi COVID-19 ini. Pak Peter, yang ingin kemudian saya bahas adalah dalam realokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 ini, anggaran untuk dua sektor, untuk perlindungan sosial dan juga UMKM ini bertambah jika dibandingkan dengan alokasi PEN sebelumnya. Apakah ini merupakan sebuah keputusan yang tepat? Saya kira iya ya, Mas ya, karena yang paling besar terdampak oleh pandemi ini adalah dua kelompok itu. Pertama adalah masyarakat, ya, khususnya masyarakat bawah, menengah bawah, dan yang kedua adalah UMKM. Sehingga kalau ada penambahan dari alokasi anggaran untuk kedua kelompok ini, saya kira itu adalah hal yang sudah sepatutnya dilakukan. Ya, bahkan mungkin tambahan itu kalau menurut saya mungkin masih belum mencukupi ya, dengan kebutuhan dari masyarakat kita yang saat ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah karena mereka kehilangan income, mereka kehilangan pekerjaan. Ya. Demikian juga dengan UMKM yang kehilangan kesempatan berusaha. Baik, Pak Peter, satu yang menarik adalah bagaimana kementerian dan lembaga serta korporasi ini mendapatkan pengurangan porsi anggaran dalam realokasi dana pemulihan ekonomi nasional. Apakah ini merupakan bentuk evaluasi terhadap serapan anggaran di kedua sektor ini atau juga merupakan bentuk evaluasi dari efektivitas anggaran ataupun alokasi anggaran yang diberikan kepada dua sektor ini di alokasi yang lalu? Saya kira kedua-duanya, Mas ya. Yang dilihat di sini adalah kebutuhan dari dua sektor ini, yaitu membantu masyarakat terdampak dan juga membantu UMKM. Di sisi lain juga pemerintah bisa juga mengevaluasi bagaimana serapan terhadap anggaran rutin, anggaran-anggaran yang ada di kementerian lembaga selama ini. Karena sejauh ini di tengah kondisi pandemi, di tengah PSBB, banyak sekali saya kira anggaran-anggaran yang di kementerian dan lembaga itu yang tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dicairkan, tidak bisa direalisasikan. Sehingga dengan menimbang adanya kebutuhan di dua sektor tadi, maka pemerintah bisa melakukan realokasi, menambah alokasi untuk anggaran yang lebih diprioritaskan. Ya, serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang lambat di sektor kementerian dan juga lembaga di pemulihan ekonomi nasional. Menurut Anda sejauh mana ini menjadi sebuah raport yang harus diseriusi, bukan hanya dianggap lalu saja? Ya, sebenarnya ini sesuatu yang pertama ya, ini wajar ya, karena bagaimanapun pembatasan
aktivitas sosial ekonomi itu juga berdampak kepada aktivitas dari atau program-program yang sudah dicanangkan, sudah dianggarkan di kementerian lembaga. Begitu ada pandemi, begitu ada pembatasan, tentunya beberapa aktivitas, program yang ada di kementerian lembaga mau tidak mau tidak bisa berjalan. Ya. Dan kalaupun itu tidak berjalan, berarti ya bukan sebuah kinerja yang buruk dari kementerian lembaga itu. Ya. Saya kira itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang seperti saya sebutkan tadi, memang kementerian lembaga juga sekarang ini diminta untuk melakukan refocusing terhadap kegiatan-kegiatannya yang lebih mengutamakan untuk membantu penanggulangan wabah, membantu masyarakat terdampak dan juga dunia usaha. Jadi baik itu dari sisi anggarannya maupun dari sisi aktivitas atau fokus dari kementerian lembaga memang bergeser. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasanya realisasi anggaran yang ada di kementerian lembaga itu yang mungkin sekali tidak mencapai target itu sebagai sebuah kinerja yang buruk dari kementerian lembaga. Baik. Sense of urgency dari kementerian dan juga lembaga ini sering kemudian dibahas oleh Presiden Joko Widodo ketika bicara mengenai serapan anggaran yang cukup lamban. Saya juga yakin Anda sering ditanyakan pendapat ataupun analisa Anda mengenai hal ini, Pak Peter. Bagaimana sebetulnya sense of urgency ini juga dapat membantu akselerasi serapan anggaran dalam realokasi anggaran 3 bulan ke depan di PEN? Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, yang akan sangat menentukan adalah kembali kepada pengambil kebijakan. Ya. Karena mau tidak mau ya, semuanya itu akan terpulang kepada keberanian dari pengambil kebijakan untuk mengambil risiko ya, di dalam mengeksekusi anggaran yang sudah tersedia. Ya. Karena di tengah kondisi yang sekarang ini seringkali itu data tidak tersedia. Ya. Adanya hambatan-hambatan birokrasi, ya, ada hambatan-hambatan keterkaitan dengan sistem dan prosedur yang ada di kementerian lembaga. Saya kira inilah yang sebenarnya yang selalu dimunculkan oleh Pak Presiden juga, diperlukan sebuah sense of crisis, yang kemudian dari sense of crisis itu memunculkan keberanian dari pejabat, pengambil keputusan, untuk berani mengambil keputusan walaupun keputusan itu bisa berisiko terhadap dirinya sendiri atau terhadap lembaganya. Ya. Sepanjang pengambilan keputusan itu didasarkan kepada argumentasi dan analisis yang tepat, saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan tetap aman. Ya. Karena kan sebenarnya inilah makna di dalam isi Perpu yang mengatakan bahwasanya sepanjang kebijakan itu diambil di dalam sebuah niat baik, ya, itu maka pengambil kebijakan itu tidak bisa dituntut secara hukum. Baik, terjadi pengurangan porsi anggaran kesehatan ataupun sektor kesehatan di realokasi anggaran PEN ke depan. Banyak kemudian menyimpulkan apakah terjadi pergeseran prioritas. Kita kemudian akan bahas usai jeda berikut ini Pak Peter, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.